Enggak deh. Selamat pagi semua. Oke, sekarang kita akan belajar kembali di hari yang cerah ini. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, ada baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Oke? Silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Attention, please. Stand up, please. Greeting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah berdoa dan menyanyikan lagu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ya. Sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, akan Pak Seva absen terlebih dahulu ya. Tunggu sebentar. Pak Seva absen terlebih dahulu. Sekarang tanggal berapa? Ingat? Tanggal 2 bulan September. Tahun 2025. Yes. Coba kita absen dulu. Pertama, Adinda Keisha hadir. Abiu Effendi hadir. Agustin Nailatus Saada hadir. Abi, topinya dibuka Abi. Ahdan
Akifa. Hadir semua berarti ya? Alhamdulillah, berarti kita semua ingat, kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesehatan dan menyarankan kita untuk selalu bersyukur kepadanya. Karena salah satu contohnya adalah kita selalu diberikan kesehatan seperti saat ini. Ya, kalau bersyukur biasanya mengucapkan apa? Alhamdulillah, bagus. Oke, sekarang kita akan memasuki pembelajaran selanjutnya. Belajar apa sekarang? Bahasa Indonesia. Oh iya, bahasa Indonesia. Kemarin kita sudah selesai bab 1 ya? Berarti sekarang kita masuk ke bab 2. Bahasa Indonesia. Oke. Bab 2 bahasa Indonesia. Coba Pak Sefa lihat dulu. Bab 2 di bawah atap. Di sana untuk tema babnya di bawah atap. Tujuan pembelajarannya, dengan mempelajari bab 2 ini kalian diharapkan dapat 1. Memahami isi teks bacaan, mengenali dan menggunakan awalan me sesuai kaidah bahasa Indonesia, menyampaikan pendapat dengan kalimat yang jelas. Nah, kalau menyampaikan kalimat itu harus jelas. Kayak Pak Sefa ini jelas. Oke? Terus mencari informasi dan mempresentasikannya. Buka halaman selanjutnya. Nah, di sana ada sedikit pertanyaan. Perhatikan ilustrasi pada bab 2 ini. Coba dibuka ke yang sebelumnya. Kan ada ilustrasinya. Yang ini? Ya. Apa yang dilakukan orang-orang di dalam gambar? Ngapain itu? Ngapain aja? Coba ngapain aja? 1, bersih-bersih. Terus? Atau merapikan. Terus apa lagi? Menyiram tanaman. Apa lagi? Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia ini adalah lesung. Tahu lesung? Kalau bahasa Maduranya lesong. Biasanya kalau buat numbuk padi ataupun numbuk jagung. Itu namanya pakai lesung. Oke, kalian sudah bisa lihat gambar apa saja yang dilakukan. Tugas mana yang pernah kalian lakukan atau menjadi tugas harian kalian? Nah, coba dilihat dari sini. Mana yang pernah jadi tugasnya kalian di rumah? Nyapu. Ongguan pernah nyapu? Bagus. Apa lagi? Menyiram tanaman. Boleh. Bagus. Apa? Menjemur ikan. Masa pernah kalian menjemur ikan? Sungguhan pernah? Oh, bagus. Kegiatan pertama yaitu menyimak. Nah, di sana ada cerita dari kepala sukulen. Ya, cerita kepala sukulen. Coba sekarang kalian baca dulu cerita kepala sukulen. Pak Sefa mau menyiapkan perangkat. Jadi nanti selain kalian membaca, kalian akan mencoba mendengarkan dari YouTube yang bercerita tentang kepala sukulen. Tapi pertama kalian coba baca dulu sendiri biar lebih enak, biar lebih paham. Apa sih isi ceritanya kepala sukulen itu? Bisa? Bisa. Baik, apakah sudah membacanya? Sudah? Oke, jika sudah, hari ini Pak Sefa tidak akan menceritakan, tapi kalian melihat sendiri ceritanya bagaimana. Ya, ini Pak Sefa cari di YouTube. Pernah buka YouTube? Pasti pernah kan? Kalau buka YouTube biasanya pakai apa? Pakai Bagus. Sekarang kita akan coba melihat terlebih dahulu. Benar tadi sudah baca kepala sukulen? Mbak,
Sebelum kita melihat ini, Pak Sefa ingin lihat sejauh mana kalian tadi membaca. Di dalam cerita itu, kira-kira tokohnya siapa saja? Tigor, siapa lagi? Kak Tiur, siapa lagi? Inang, siapa lagi satu? Molen itu siapa? Kucingnya kayaknya kalian sudah bisa baca semua ya. Tapi coba kita lihat lagi sambil diingat-ingat. Nanti kalau ada tugas kalian bisa mengerjakan. Coba kita lihat dulu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas IPA, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu sehat dan bahagia ya. Oke anak-anak, di pelajaran kali ini diperhatikan videonya. Cerita yang berjudul Kepala Sukulen. Itu masuk air. Tiga menyalakan terang, Neo segera kabur dan masuk ke rumah. Baiklah, Tigo bekerja sendiri saja. Rasanya, Tigo ingin menyalakan tangan seharian, apalagi saat bertekanan seperti ini. Tentu saja, Inang tidak. Siapa lagi? Kak Tiur, ada Molen, kucingnya Nah, bagus. Berarti kalian sudah bisa sedikit memahami tentang tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita tersebut. Pertanyaan pertama, mengapa Tigor suka menyiram tanaman? Kenapa? Karena Tigor suka bermain air. Boleh, bagus. Tepuk tangan buat Zen. Selanjutnya, apakah yang sering dilakukan Tigor saat menyiram tanaman? Apa yang biasa dilakukan Tigor kalau lagi menyiram tanaman? Apa? Bermain air. Betul, bagus. Tepuk tangan buat Brilian. Karena daunnya sudah tebal dan dapat menyimpan air serta kalau disiram terlalu akan membusuk. Nah, jadi jangan takut membusuk aja. Jadi dijelaskan kenapa kok tidak boleh sering disiram. Karena kalau sering disiram, tanaman sukulen yang daunnya sudah tebal banyak menyimpan air, berarti tanaman tersebut akan membusuk kalau terlalu sering Nah, jadi kalau punya tanaman sukulen di rumahnya, jangan terlalu sering takutnya Nah, baik. Nah, kebetulan kan kita sudah dibentuk kelompok. Ya, ini ada kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, coba sekarang boleh nulis semua, boleh satu saja. Tulis informasi penting yang ada di cerita Kepala Sukulen yang menurut kelompok kalian penting. Bisa? Coba sekarang ditulis di bukunya. Nanti biar lebih bagus kita maju satu-satu. Bisa? Bisa pastinya. Yuk, sekarang tulis informasi penting yang ada di cerita Kepala Sukulen. Silakan dikerjakan. Ayo, Pak Sefa ingin lihat sejauh mana sih kalian sudah belajar Kepala Sukulen ini.
Apa ada yang ditanyakan? Apa sudah bisa semua? Bisa semua kan? Bisa pastinya. Masa kelas 4 tidak bisa? Bisa. Sudah? Masih banyak? Coba biar semangat dulu. Ada Pak Seva punya sedikit es bikin. Coba ikuti Pak Seva. Jadi kalau Pak Seva bilang tepuk 1, tepuk 2, kanan kiri, tepuk 3, di atas, tepuk 4, bukan, tepuk 4 seperti ini, tepuk 4, 4. Coba lihat dulu Pak Seva. Ya. Coba kita dari tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, 4. Coba tepuk 4, tepuk 4. Nah, tepuk 5. Nah, tepuk 5. Coba dari 1 sampai 5 sekarang. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 4. 4, tepuk 4, tepuk 5. Nah, sekarang ini yang combo. Kalau Pak Seva bilang tepuk 5 kali. Sebanyak 5 kali. Bisa? Coba sekarang dari 1 dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Tepuk 5 kali. Sudah, tepuk tangan buat kita. Silakan dilanjut dulu. Sini siapa nanti yang baca? Akifa. Bagus. Bagus, sudah banyak. Kamu gimana? Nanti siapa sini yang baca? Arsil, oke. Kelompok 1 dulu maju. Kelompok 1 selesai presentasi, selesai membacakan hasilnya, gantian kelompok 2 gitu. Ya. Apa? Kita coba maju satu persatu biar cepat. Coba kelompok 1 maju dulu yuk. Depan. Sini maju semua. Kelompok 1 maju. Berdiri di sini. Hop. Mbak, perkenalkan dulu. Assalamualaikum, perkenalkan kami dari. Jawab. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. Nah, bacakan, Mas. Nanti gitu ya. Igor senang menyiram tanaman karena dia suka bermain air dengan semprotan yang bisa menghasilkan gerimis atau hujan deras. Kemudian putihnya Pelan-pelan. Bagus, tepuk tangan. Set dulu, tutup dulu. Ditutup dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah gitu. Sekarang kelompok 2. Sudah kelompok 2? Sudah, bagus, maju. Sudah. Bagus, tepuk tangan. Silakan duduk kelompok 2. Sekarang maju kelompok 3. Yo, go, cepat. Awas.
Sini, di sini. Depanan. Sini. Ke depanan dikit. Yuk. Mulai dibaca lagi. Assalamualaikum. Jawab. Perkenalkan, kami akan membacakan hasil. Baca yang keras, yang lain diam dulu. Bayam. Silakan dibaca. Tidur hampir menyiram sukulen. Milik Kak Tiur. Kak Tiur menjelaskan tanaman itu tidak boleh sering disiram karena bisa membusuk. Itu salah paham, mengira sukulen adalah nama suci. Ia pun bercanda menyebut tanaman sebagai bukannya sukulen. Bagus. Bentar. Tepuk tangan. Terus, terima kasih. Terima kasih. Sukulen bagi Kak Tiur. Saya melarang sukulen menyimpan air di dalamnya sehingga tak boleh sering disiram. Kak Tiur pun salah tafsir, mengira itu saking peliharaannya selalu kabur. Ibunya menegaskan menyiram secukupnya saja agar tidak menghabiskan air. Tiur lalu menyiram dengan hati dari pojok halaman. Saat hampir sampai pada tanaman Kak Tiur, kakaknya mencegah karena sukulen. Tiur salah mendengar menganggap sukulen sebagai sukulen. Dengan polos ia berkata, mau duduk akan membacakan hasil diskusi kami. Hobi Tiur adalah menyiram tanaman dengan semprotan, membuat air seperti hujan. Namun kucingnya Molen selalu lari menghindar. Inang mengingatkan bahwa menyiram berlebihan hanya membuang air. Suatu saat Tiur hendak menyiram tanaman kecil Kak Tiur. Kakaknya segera melarang, menjelaskan bahwa itu sukulen, tanaman penyimpan air. Tiur salah paham dan mengira itu nama suku. Ia pun bercanda dengan menunjuk Molen sebagai kepala sukulen. Oke, bagus. Tepuk tangan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus semua jawabannya. Yuk, tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Oh, 4. Yuk, tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk 5 kali. Ya, tepuk tangan semua. Bagus. Ternyata hasilnya bagus semua. Nah, ternyata ketika kalian menulis sendiri tentang hal penting yang ada dalam cerita kepala sukulen, kalian sudah bisa menuliskannya sesuai dengan bahasanya kalian. Nah, sekarang kita coba untuk selanjutnya. Karena Pak Eva sudah yakin kalian sudah bisa. Kalau dikasih nilai, kalau dikasih tugas, pasti nilainya 100 semua. Nah, sekarang Pak Eva kasih tahu trik. Salah satu trik. Kita lihat di sana. Di tulisannya ada warna kuning-kuning. Ya. Kira-kira kalian tahu nggak itu artinya apa? Kata baru. Nah, kalau kita ingin mencari kata baru itu kita bisa mencarinya di yang namanya Kamus Besar Bahasa. Karena kita di Indonesia berarti kita Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalian tahu nggak buku Kamus Besar itu tebelnya kayak apa? Itu baru jilid 1. Jilid 1-nya masih segini. Gini Pak.
Nggak tahu nggak gininya berapa. Sekarang akan Pak Siva kayak kalau kalian baca nyari di buku itu kan kalau sebanyaknya segini kan nggak mungkin. Jadi langsung ketik di Google, kita tulis KBBI online. Kita tinggal pencet pencarian KBBI 4 daring. Lihat di depan. Ya. Nah, ini adalah bentuk dari yang kalau ini namanya website. Nanti kalian bisa cari di sini. Kalau masih belum, sekarang kita akan coba mencarinya. Coba di tulisan itu pertama yang akan kita cari apa kira-kira? Yang warna kuning? Mau cari gerimis. Nah, tinggal kalian tulis itu di pencarian, tulis gerimis. Tinggal pencet enter atau langsung ini nih. Gambarnya apa ini? Gambarnya apa? Pencarian atau kaca pembesar. Tinggal pencet klik. Nah, ini artinya. Apa itu artinya? Hujan rintik-rintik. Kata turunannya bergerimis, gabungan kata. Pak Seva kasih kesempatan buat mencoba mencari di KBBI. Ini Dinda. Tidak apa-apa, di sini diajari sama Pak Seva. Coba Dinda cari kata membuntuti. Sini maju. Tulis membuntuti. Cari huruf M. M, E, M, B, U, N. N dulu, hapus dulu. Ini backspace. N, T, U, T, buntut, I. Sekarang dipencet. Ini digeser ke sini. Terus dipencet satu kali, tek. Coba dilihat depan. Nah, itu apa artinya membuntuti? Mengikuti atau mengekor. Nanti kalau sama Pak Seva, kalian disuruh buat nyari kosakata baru, kalian bisa mencarinya di KBBI online yang ada logonya Badan Perkembangan dan Pembinaan Bahasa. Logonya Tutwuri Handaya. Nih, Tutwuri Handayani. Apa artinya Tutwuri Handayani? Udah tahu? Silakan dicari di KBBI nanti di rumah. Nah, bisa berarti ya? Bisa? Kita tadi sudah belajar apa? Kepala? Oke, kita sudah belajar cara mencari KBBI di mana? Di Google. Nah, jadi untuk pertemuan hari ini kita sudah belajar banyak. Kita sudah mencari tokoh, kita sudah menyimpulkan, kita sudah mencari arti perkata yang di kuning-kuning di buku. Ya, jadi kita tahu apa itu sistematis. Tadi apa lagi yang sudah dicari? Apa itu gerimis? Apa itu membuntuti? Nanti yang lainnya kan masih banyak kuning-kuningnya. Coba kalian cari. Kita selesaikan dulu untuk pertemuan di materi apa ini? Bahasa Indonesia. Sebentar lagi kita akan belajar IPAS ya? Oh, apa lagi? Mau matematika. Oke, matematika kita sudah sampai mana? Penjumlahan saya. Oke, sekarang kita akhiri dulu untuk bahasa Indonesia. Mari kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Nah, terima kasih untuk kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan pada hari ini. Mari sebentar lagi kita akan istirahat semua. Ingat, jangan lupa kalau beli-beli harus yang jangan beli yang pedes. Beli-belinya di mana? Di koperasi. Bagus. Jadi kita harus beli-beli makanan yang Kalau beli makanan yang ada bungkus plastiknya dibuang di mana? Bagus. Ya, terima kasih untuk kegiatan hari ini. Mari kita sekarang siap-siap untuk. Jangan lupa uangnya sudah dibawa ya, jangan disimpan semua. Sudah, ayo kita semua istirahat.
Oh.